BRI sendiri kita expect untuk secara full year 2020 BRI sendiri akan berada di level 3.700 sehingga untuk potensial upside BRI sendiri dengan harga saat ini masih cukup besar. Wow, 3.700 ya di level-level sekarang, apalagi tunggu kontraksi dulu ya tadi di 2.800-an. Nah, selain dua sektor ini tadi kita udah bahas tuntas ya, consumer sudah, banking sudah, Raisa punya apa lagi nih yang mungkin bisa menjadi insight juga dan pilihan investor untuk bisa diperhatikan, seiring juga kita akan nunggu nih akan ada apa nih di semester 2. Iya, mungkin bisa diperhatikan juga Mbak Maria adalah salah satu, sektor berbasis komoditi. Memang kita lihat juga banyak analis yang mengatakan bahwa komoditi ini lebih baik juga di-avoid dengan kondisi sekarang. Karena kita lihat dengan pandemik, untuk permintaan, oil sendiri kan cenderung mengalami penurunan. Tapi ada satu komoditi yakni berbasis gold ini menarik sekali karena di tengah kondisi pandemik justru, saham ini mengalami kenaikan sekitar 25,8% untuk first half 2020 dan kita lihat sendiri nampaknya di second half 2020 MDK sendiri ada potensi masih mengalami kenaikan karena kita lihat banyak juga yang memprediksikan bahwa kemungkinan MDK sendiri akan masuk terkategori di indeks LQ45 karena secara top value transaction MDK sendiri beberapa waktu ini juga cukup besar value transaction-nya sehingga kita lihat dengan kondisi fundamental yang juga cukup baik secara company dan juga kita lihat gold sendiri juga harganya secara global ini merangkak naik, kita lihat MDK sendiri juga bisa diperhatikan oleh investor. Oke, MDK ini kan menarik sekali ya, karena waktu itu sempat ke 10.000 atau 12.000 kalau tidak salah. Itu stock split ya, Raisa ya. Terus kemudian dipecah harga sahamnya begitu ya, makanya di harga sekarang. Nah ini bisa kemana? Betul. Mungkin nggak sih kembali ke level sebelum stock split, ataukah seperti apa opportunity yang bisa dilihat nih dari MDKA? Ya, untuk kondisi dalam waktu dekat memang MDK cukup sideways di level 1000 hingga 1300 range harganya, tapi kita lihat 1300 ini belakangan juga cukup kuat, belakangan di 1350, 1375 beberapa waktu ini dan kita lihat nampaknya ketika nanti MDK sudah berhasil menembus resisten di kisaran level 1400, potensi uptrend ini cukup besar untuk MDK. Kemungkinan kita prediksi MDK sendiri hingga akhir tahun di level 1800. Oke, ada level 1.800 yang bisa dilihat ya. Nah, selain komoditi stok, ada lagi nggak nih Raisa? Mungkin yang memang lagi booming-boomingnya gitu ya. Tadi sempat juga di-mention kalau nggak salah telekomunikasi ya. Raisa kan tadi sektor yang termasuk salah satu yang Betul. bisa dilirik adalah telekomunikasi. Nah, itu kan juga banyak tuh nih. Kira-kira pilihan jatuh kepada siapa nih? Iya, untuk telekomunikasi kita masih tertuju kepada satu market leader yakni Telkom karena kita lihat untuk Telkom net subscriber juga mengalami penambahan sekitar 252 billion in first quarter 2020 dan during PSBB seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mobile bisnis itu juga cukup bagus ya secara bisnis karena data traffic growth ini mengalami kenaikan dan kita lihat juga untuk Telkom sendiri memang saat ini dengan kondisi saat ini cukup banyak digunakan oleh para masyarakat Indonesia secara luas dan kita lihat Telkom memang secara harga belakangan mengalami koreksi karena usai pembagian dividen dan itu biasa sekali terjadi bahwa setelah ex dividen terjadi biasanya saham relatif terkoreksi tapi terkoreksinya juga sangat cukup wajar, tidak auto reject bawah atau apapun tapi memang penurunannya sangat wajar sekali dan kita lihat untuk Telkom sendiri dengan kondisi level saat ini di mana kita lihat hari ini juga terkontraksi di kisaran level 3070 untuk Telkom sendiri menarik sekali untuk diakumulasi di kisaran level 3050 hingga 3070 dan kita lihat ketika nanti Telkom berhasil menembus level breakout di 3200 nampaknya Telkom akan menguji resistance selanjutnya di kisaran level 3500. Oke, berarti peluang-peluang koleksinya sudah sangat besar sekali ya di beberapa saham-saham yang tidak bisa Anda lewatkan di semester 2 ini. Tapi sekarang Raisa pengen lebih detail lagi sebenarnya sih do dan don'ts-nya, yang boleh dan yang tidak boleh beli saham gitu ya, atau mungkin udah mulai mengkoleksi saham di semester kedua ini. Ada nggak momen-momen yang harus ditahan dulu, ada yang momen yang memang harusnya saatnya masuk cukup besar nih atau gimana? Iya, sebetulnya dengan kondisi sekarang Mbak Maria kita lihat memang
kondisi volatile ini di IHSG masih cukup terjadi, dan kita lihat strategi paling baik khususnya bagi investor pemula ataupun yang sudah advance, ada satu strategi yakni dollar cost averaging. Ini menarik sekali untuk bisa dilakukan secara disiplin oleh para investor, karena ketika kondisi sekarang sendiri beberapa harga dari company sendiri memang kita lihat sudah sangat cukup murah, bisa dikatakan under value gitu. Jadi kita jangan sampai melewatkan momen-momen tersebut. Tapi yang perlu kita cermati bahwa kita juga harus tetap manage risk, karena banyak juga orang memprediksikan bahwa IHSG mungkin saja terkontraksi di second half 2020, tapi mungkin tidak sedalam di first half 2020. Jadi jangan juga kita all in memasukkan uang kita di satu saham tertentu, sementara ketika nanti harga sahamnya terkontraksi, kita tidak bisa menikmati ataupun membeli dengan kondisi yang level termurah gitu. Jadi lebih baik kita meng-average saham-saham tersebut yang memang kita lihat secara harga sudah cukup murah, tapi fundamental ke depan masih cukup bagus dan kita belinya secara bertahap.